Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Salsabila. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila mengenai bab 1 yaitu Pengantar Pendidikan Pancasila. Langsung saja kita ke bab 1, ke materi pertama adalah pengertian pendidikan Pancasila. Dalam pembelajaran, pendidikan Pancasila itu sebagai proses yang dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, mengembangkan potensi mahasiswa dalam pengetahuan dan karakter, lalu mempersiapkan mahasiswa untuk berkontribusi dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu apa dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila? Dinamikanya itu adalah perubahan dari pendekatan dogmatis ke yang lebih kontekstual dan interaktif. Tantangannya apa? Tantangannya adalah menciptakan format pembelajaran yang menarik, mengatasi keterbatasan sumber daya dan minat mahasiswa, lalu menghadapi krisis keteladanan di kalangan elit politik. Apa sih pentingnya pendidikan Pancasila? Yang pertama, itu untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan karakter. Yang kedua, memperkuat asa persatuan di tengah banyaknya pengaruh globalisasi, westernisasi. Lalu yang terakhir adalah membantu mahasiswa menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa landasan pemikiran pendidikan Pancasila? Ada 4 landasan. Yang pertama historis yang berasal dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada filosofis, mencerminkan nilai moral dan etika dalam keberagaman. Yang ketiga ada sosio-kultural, yaitu menghargai dan melestarikan kearifan lokal. Serta yang terakhir adalah yuridis, yang sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kerangka konseptual pendidikan Pancasila ada satu tujuan, yaitu untuk membentuk warga negara yang nasionalis dan bertanggung jawab. Selain memiliki sifat yang nasionalis, kita juga harus bertanggung jawab kepada negara Indonesia, karena kita masyarakat Indonesia, berarti kita harus membela negara Indonesia sendiri. Selanjutnya, visi dan misi pendidikan Pancasila. Visinya adalah untuk membentuk warga negara yang berkarakter dan berintegritas. Lalu misinya adalah menanamkan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan membangun kesadaran akan pentingnya persatuan dan toleransi. Seperti kita tahu, toleransi sangat dibutuhkan di Indonesia karena kita memiliki beragam macam suku, agama, lalu bahasa. Jadi toleransi akan sangat penting untuk untuk kita sebagai masyarakat Indonesia. Lalu apa tujuan dan capaian pembelajaran dari Pancasila ini? Yaitu untuk membentuk peserta didik yang berkarakter dan juga berwawasan kebangsaan. Lalu capaiannya adalah untuk memahami konsep Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sosial. Jadi bukan hanya memahami doang, tapi bisa menerapkan apa aja konsep Pancasila dalam kehidupan sosial itu. Lalu sumber pendidikan Pancasila dapat dari mana? Ada 4 sumber, yaitu historis yang berasal dari perjuangan bangsa, yang kedua ada sosiologis yang berasal dari keberagaman budaya dan nilai sosial, yang ketiga ada yuridis yang berasal dari Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan yang terakhir ada sumber politik, yaitu kebijakan pemerintah dalam pendidikan. Nah, penutup dari bab ini adalah pertama, pendidikan Pancasila itu sebagai fondasi karakter bangsa. Lalu yang kedua, pentingnya peran aktif mahasiswa itu dalam menjaga keutuhan bangsa. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.